dibilang spesialis atau penemu gitu, terkait itu, doodle kartun gimana tuh? Ya, jadi saya kadang-kadang di sela membuat kartun gag, atau kartun lepas gitu, saya suka gambar-gambar doodle. Doodle itu kan sesuatu yang coret-coret ya, coret-coret yang berekspresi, bebas dan sebagainya. Banyak saya lihat doodle-doodle art di Indonesia ya. Tapi saya ingin, doodle itu dibuat kartun jadi dengan nama Yongki Doodle Kartun, sesuai karakter-karakter saya yang saya buat dalam bentuk doodle. Heeh. Jadi saya doodle Yongki Doodle Kartun, saya buat doodle dalam bentuk, karakter kartun saya, Mas Wandi. Yongki Doodle Kartun ya? Berarti Iya. ada kayak apa sih Mas sebenarnya doodle itu? Doodle itu ya gabungan antara visual kartun yang bebas itu menurut saya, tapi ada yang bentuk abstrak, ada yang bentuk imajinasi di luar batas kesadaran kita. Tapi saya doodle ini saya buat sebagai karakter kartun saya gitu ya, yang ekspresinya muka tersenyum, sedih, atau bahagia, atau yang sedang gembira dan sebagainya, dibuat dalam suatu proses doodle atau visual dalam proses imajinasi saya. Itu bisa dalam proses pengalaman dibuat dalam doodle. Kalau saya kan awam nih Mas, bocoran aja, sulit mana sih doodle sama kartun yang biasa? Tergantung ya, saya lihat sama. Jadi proses awal kan harus membuat kartun dulu ya, bisa menggambar kartun baru bisa membuat doodle. Tapi doodle itu kan banyak ya, ada doodle orang bisa menggambarkan binatang, tumbuhan, atau geometris, bentuk-bentuk garis yang geometris dan atau ekspresi-ekspresi yang mereka ungkapkan dari coretan itu. Kalau saya kan menemukan doodle kartun Yongki ini kan saya buat sesuai karakter saya gitu loh. Kartun karakter saya tidak lepas dari unsur seni rupa, seni murni atau seni kartun itu harus ada di dalam bentuk garis visual ya? Doodle itu ya. Jadi awal menemukannya seperti apa itu proses berjalan mungkin ya? Jadi proses berjalan saya pinginnya doodle itu harus beda dari yang setelah ada gitu. Orang sekarang membuat doodle, saya bilang di Indonesia atau di Eropa, doodle itu kan bentuk-bentuk imajinasi dalam monster atau tokoh-tokoh kartun mereka buat, atau flora dalam bentuk garis dan sebagainya, hewan atau apa. Jadi saya pikir saya harus lain, saya buat doodle itu dalam bentuk kartun gitu loh. Kartun yang karakter kartun saya yang berekspresi itu saya buat gitu Mas Wandi. Bisa kasih lihat nggak mungkin ini pemirsa channel 9 ini mungkin penasaran juga ya kan seperti apa gitu ya. Seperti apa aja bisa dikasih lihat nggak? Bentar Mas Wandi, seperti ini. Seperti itu. Itu cerita tentang apa itu? Biasanya gambar-gambar ini menceritakan tentang kehidupan saya masih kayak bermain, masih kecil, saya buat. Maaf, agak digeser dikit Mas, nggak kelihatan di kamera. Ya gini mungkin ya. Jadi kehidupan masa-masa saya, proses kehidupan yang ada di sekitar saya, di rumah atau masih kanak-kanak saya bermain dengan garis-garis gitu untuk kartun saya gitu. Ungkapan ini dan saya tuangkan dalam bentuk visual doodle. Ini karakter Mas Yongki yang ini berarti ya? Iya, misalnya seperti ini pensil ini saya membuat gambar-gambar kartun ini. Saya tuh ada rumah, kehidupan kita ada rumah tapi di luar, terus ada gedung yang kita alami aja, kita gabung jadi suatu gambar. Jadi visual menjadi visual doodle kartun. Dari doodle art jadi doodle kartun saya buat. Doodle kartun. Yang cerita naik kereta mana nih? Yang cerita naik kereta nih denger seru nih.
ceritanya. Ada, cuma kayak saya nggak ungkapkan ke sini. Biasanya ini kehidupan, waktu saya masih kecil biasanya saya Oh, bermain iya. di daerah saya buat dalam bentuk doodle. Heeh. Jadi ada hewan apa, saya pernah pengalaman-pengalaman hidup aja menjadi visual gitu. Dalam Kayak satu frame ya, berarti ya? dalam satu frame, iya. Biasanya itu dibikin komposisi yang menarik, ada unsur estetika dan lain-lain. Yang seperti ini juga ada, Mas Wandi, ya. Nah, ini nih, ada warnanya nih. Memang sengaja saya buat warna, jadi, gabungan antara visual dengan alam, dengan flora dan sebagainya. Itu saya buat seperti itu. Ada yang senyum gitu, Itu ceritanya tentang apa kalau yang yang ini. Kalau ini ya pokoknya kehidupan aja, semua tentang kehidupan. Kalau dijabarkan luas ya, heeh, iya, iya. sangat luas gitu. Gitu, Mas. Kalau yang terkait kondisi saat ini ada nggak, Mas, nih? Kita kan Ada lagi kondisi saat ini kan COVID-19 ada di digital ya, gambarnya banyaknya digital, tapi tersimpan di apa, di memori digital saya, di handphone banyaknya, saya belum. Mungkin waktu yang kemarin saya kirim ke Mas Wandi ada itu ya. Iya. Jadi itu. Ini Sekarang ini, Mas, terus kalau ada lagi lagi. seperti ini, Mas Wandi. Wih, ini tentang apa lagi ini? Ya, ini tentang semua tentang kehidupan semua, kehidupan tentang ikan. Nah, di sini ada ikan ya, ikan dibuat kartun. Saya tuh masih senang waktu kecil, masih suka ngambil ikan di masih kecil gitu loh, cuman SD. Jadi saya suka nyari-nyari ikan di kampung dan sebagainya. Ini jadi proses gambar. Ini doodle kartun ditambah dengan elemen grafis pinggirnya. Frame kartun. Biasanya perlu waktu berapa lama, Mas? Kurang lebih gambar ini, doodle ini tidak lama ya, antara setengah jam ya. Setengah jam ya? Sampai setengah jam. Iya, 15 sampai setengah jam dalam bergambar. Cepet juga setengah jam. Ya, kurang lebih. Ini ada efek lain lagi antara ini lebih berwarna, antara gabungan warna outline hitam dengan warna-warni dipadukan menjadi suatu doodle. Ada melambangkan suatu keceriaan dalam buat garis ya, warna terang ya, ini kita ya. Itu terus berwarna juga, saya pikir saya buat warna-warni teman. Menarik sekali untuk doodle ini ternyata. Iya, ini lebih konkret, yang sini lagi lebih konkret lagi. Di sini sudah bermain dengan elemen-elemen dengan garis dan blok tinta. Jadi ada sebelah hitam dan putih. Kita seperti bermain dengan garis hitam dan putih. Hitam putih ya. Iya, jadi ada bloknya. Terus ini juga imajinasi. Wih, ini mah lebih itu lagi. Penuh lagi. Jadi awal dari atas ini seperti perjalanan. Lihat ada suatu jalan, dia akan jalan, dia jatuh dari atas ke bawah. Kalau itu ceritanya bisa macam-macam interpretasinya ya? Interpretasi orang. Tapi kalau saya buat ya interpretasi ya itulah komposisi hidup kita di dalam gambar ini. Apa yang kita ungkapkan ini ya menjadi imajinasi, pengalaman-pengalaman, dibuat suatu visual, tapi visual itu harus menjadi menarik gitu loh. Biasanya memang kartun itu bersifat abstrak gitu loh. Imajinasi. Ya, doodle ini maksudnya. Doodle ini biasa abstrak, jadi sulit untuk. Tapi kalau saya buat memang ungkapan hati nurani saya waktu saya buat apa yang saya ungkapkan ya, ekspresi diri ya. Ekspresi diri ya dalam bentuk doodle. Tapi bentuknya garis, banyaknya garis dan kartun. Ada gambar orang tersenyum, ada orang tertawa, ada orang bermain,
ada binatang-binatang di sekitar, terus ada tumbuhan dan sebagainya dan buat dalam bentuk kartun. Tadi kalau ada yang tertarik dengan doodle ini Mas, di mana Ya. atau aksesnya yang Maksudnya dalam apa nih, bidang apa nih? Bisa Jadi lihat di ini pemirsa channel 19 ini tentunya kan Bisa ada yang tertarik gitu bisa kan, lihat yang bisa lihat di channel YouTube saya di Yongki Cartoon Doodle gitu, Yongki Cartoon. Yongki Cartoon Doodle. Doodle-nya nggak Jadi ada, bisa itu dilihat di aja channel YouTube itu ya. bisa dilihat itu, cara pembuatan doodle secara cepat dan Ada tutorialnya juga di situ. tutorial enggak sementara ini, nanti nanti ke program berikutnya saya akan buat tutorial di beberapa Mantap. media membuat ya cara membuat doodle kartun dari awalnya gimana. Oke. Itu ya, jadi ada channel khusus ya dari Mas Yongki ini untuk Iya, Yongki Cartoon. Yongki Cartoon. Ya. Terus ini Mas, satu lagi nih Mas, anak-anak kan terbiasa tuh dengan kartun-kartun gitu kan. Jadi maaf. Jadi kira-kira gimana nih efek kartun buat anak-anak itu seperti apa sebenarnya? Sangat bagus ya, apalagi membuat doodle itu, apalagi menggambar doodle itu kan bisa dibuat yang saya sebutkan di awal tadi, bisa buat kartun ya. Itu anak-anak bisa mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk coretan-coretan garis yang bebas, yang mereka imajinasikan, mereka presentasikan lewat visual, itu bagus. Di samping itu kan dapat meredakan mereka dalam ketegangan, emosi dan sebagainya, dan bisa membuat mereka menjadi pikirannya masih terbuka gitu, imajinasinya lebih terbuka, lebih bebas. Bebas lah ya. Lebih bebas. Jadi membuat karakter mereka jadi lebih bebas. Ada masalah apa yang mereka di anak-anak itu khususnya, apalagi banyak pelajaran-pelajaran di sekolah ya. Mereka bisa mengungkapkan lewat visual ini sebenarnya, doodle ini. Mereka bisa bebas saja mencoret garis-garis, akhirnya ketegangan apa yang mereka dari pelajaran dan semuanya harus seimbang di antara cara menggambar dan pelajaran. Saya menggambar, jadi mereka tidaknya meredakan stres ya, ketegangan. Jadi ada sisi positifnya ya. Jadi anak belajar kartun itu dan banyak lah, bukan hanya ada, banyak. Kalau saya tadi ada meredakan ketegangan,